Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hafiz Silvia Sajidah Hafi dari kelas 6A untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai hasil jawaban saya. Bagaimana cara strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif? Agar penggunaan strategi pendidikan dapat berlangsung secara efektif, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu strategi pendidikan akan dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi sebagai berikut apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat. Kemudian, sasaran perubahan belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial. Kemudian, dikehendaki perubahan yang sifatnya mendasar dari pola tingkah laku yang sudah ada ke tingkah laku yang baru. Dan yang terakhir adalah alasan atau latar belakang perlunya perubahan telah diketahui dan dimengerti serta diperlukan adanya kontrol dari sasaran perubahan itu sendiri. Selanjutnya yang kedua, strategi pendidikan untuk melaksanakan program perubahan akan efektif jika digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya, kemudian disertai dengan keterlibatan berbagai pihak. Selanjutnya digunakan untuk menjaga agar klien tidak menolak perubahan atau kembali ke keadaan sebelumnya. Dan yang terakhir digunakan untuk menanamkan pengertian tentang hubungan antara gejala dan masalah. Apa saja hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam berhasilnya penggunaan strategi bujukan? Untuk berhasilnya penggunaan strategi bujukan, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, strategi bujukan tepat digunakan bila sasaran perubahan tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial. Kemudian, berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial. Selanjutnya, diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari suatu kegiatan atau program ke kegiatan atau program yang lain. Yang kedua, strategi bujukan tepat digunakan jika 1. Masalah dianggap kurang penting atau jika cara pemecahan masalah kurang efektif. 2. Pelaksanaan program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap klien. 3. Sebenarnya perubahan sosial sangat bermanfaat, tapi menganggap mengandung suatu resiko yang dapat menimbulkan perpecahan. 4. Perubahan tidak dapat dicobakan, sukar dimengerti, dan tidak dapat diamati kemanfaatannya secara langsung. Dan yang kelima, dimanfaatkan untuk melawan penolakan terhadap perubahan pada saat awal diperkenalkannya perubahan sosial yang diharapkan. Apakah terdapat hubungan antara satu karakteristik dengan yang lainnya? Tentu antara karakteristik yang satu dengan yang lainnya akan saling berhubungan, karena cepat lambatnya penerimaan inovasi oleh masyarakat luas dipengaruhi oleh karakteristik inovasi itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Everett M. Rogers, yaitu ia mengemukakan bahwa karakteristik inovasi yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi. Apakah faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial? Salah satu faktor yang ikut menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi. Tetapi memilih strategi yang tepat bukan pekerjaan yang mudah. Sukar untuk memilih suatu strategi tertentu guna mencapai tujuan atau target perubahan sosial tertentu, karena sebenarnya berbagai macam strategi itu terletak pada suatu kontinum dari tingkat yang paling lemah atau sedikit tekanan dan paksaan dari luar ke arah yang paling banyak atau kuat tekanan dan paksaan dari luar. Menurut Everett M. Rogers, karakteristik inovasi diantaranya adalah keunggulan relatif dan kompatibel. Apakah perbedaan mengenai kedua karakteristik tersebut? Dalam karakteristik inovasi, diantaranya adalah keuntungan relatif atau relative advantage dan compatible atau compatibility. Yang membedakan dari kedua karakteristik tersebut adalah jika keuntungan relatif yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya.
Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya atau mungkin dari faktor status sosial, kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting. Makin menguntungkan bagi penerima, makin cepat tersebarnya inovasi. Sedangkan computable ialah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai values atau pengalaman lalu dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada, atau dengan kata lain, penyebaran inovasi akan terhambat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.